Nah, halo Fisika Mania. Sekarang kita akan buktikan rumus jembatan Wheatstone yang sudah sangat terkenal itu. Perhatikan baik-baik, seandainya ada rangkaian mirip belah ketupat seperti ini. Ini ada R1, R2, R3, R4, R5. Kemudian ada bundaran G di dalamnya, itu adalah lambang galvanometer. Galvanometer ini fungsinya adalah untuk mengukur arus. Nah, terus kemudian R3 ini ada lambang yang dikasih panah gitu ya. Kalau dikasih panah, itu artinya menandakan bahwa R3 itu hambatan yang bisa diubah-ubah nilainya dengan cara digeser-geser atau diputar-putar. Disebut juga sebagai variabel resistor atau boleh disebut potensiometer atau hambatan geser. Kadang-kadang disebut juga rheostat, banyak namanya ya. Nah, terus kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan baterai. Yang ini kutub positif, yang itu negatif. Nanti arus mengalir dari positif ke negatif. Nah, andaikanlah arus yang mengalir pada masing-masing resistor, ini saya namakan yang ini I1, yang lewat R2 itu I2, yang lewat R3 itu adalah I3, yang lewat R4 I4, yang lewat R5 itu adalah I5, berarti arus I5 ini juga melewati galvanometer. Dalam rangkaian ini, R3 itu bisa diubah-ubah. Kalau ini berubah-ubah, maka otomatis nanti arus I5 ini juga akan berubah-ubah. Nah, nanti seandainya arus yang lewat galvanometer atau I5 itu diset sama dengan 0, maka akan berlaku bahwa perkalian silang hambatan itu sama. Jadi R1 dikalikan R3, R1 kali R3 itu harus sama dengan R2 kali R4. Loh, kok bisa begini ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, hari ini kita akan buktikan rumus ini. Ini yang sering ditanyakan. Nah, pembuktiannya adalah demikian. Nah, sekarang andaikanlah titik yang ini saya namakan titik A ya. Terus yang itu titik B, yang atas titik C, yang bawah titik D. Kalau arus I5 itu sama dengan 0, bisa dipastikan bahwa potensial di C itu akan sama dengan potensial di D. Loh, kenapa kok potensialnya sama ya? Ingat, arus itu bisa mengalir karena perbedaan potensial. Lah kalau nggak ada beda potensialnya sama, ya arus nggak bisa mengalir. Berarti arus yang lewat galvano itu sama dengan 0. Kalau di sini VC sama dengan VD, pasti VAC, tegangan antara titik A dan C, itu akan sama dengan tegangan antara titik A dengan D. Nah, VAC berdasarkan hukum Ohm, ya I1 dikalikan R1. Jadi I1 kali R1, VAD-nya itu adalah I4 dikalikan R4. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, kalau potensial di C sama dengan di D, efeknya juga VCB itu akan sama dengan VDB. Sama dengan VDB. VCB itu adalah I2 dikalikan dengan R2, sedangkan VDB itu adalah I3 dikalikan dengan R3. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, kita melihat titik C. Berlakukan hukum satu Kirchhoff di C, bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang C itu harus sama dengan yang keluar, I2 ditambah I5 ya toh, jumlah arus yang masuk sama dengan yang keluar. Karena I5 itu 0, berarti I1 sama dengan I2. Nah, gitu ya. Saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, sekarang perhatikan titik yang D. Berlakukan juga hukum satu Kirchhoff di titik D. Jumlah arus yang masuk ke titik cabang D itu adalah I4 dan I5, sedangkan yang keluar itu adalah I3. Berhubung I5-nya 0, berarti I4 sama dengan I3. Saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita akan membagi persamaan 1 dengan 2. Jadi persamaan 1 kita bagi aja dengan persamaan 2. Membagi persamaan itu artinya ruas kiri bagi ruas kiri, ruas kanan bagi ruas kanan. Jadi kalau begitu ruas kiri bagi ruas kiri, berarti I1 R1 dibagi dengan I2 kali R2. Sedangkan ruas kanan itu berarti I4 dikalikan R4 dibagi dengan ini,
I3 dikalikan R3. Ingat bahwa persamaan 3 dan 4, I1 itu sama dengan I2. Sedangkan I3 itu sama dengan I4. Jadi ini bisa saya coret, seret, dicoret ya. Sehingga akan dapat persamaan R1 per R2 sama dengan R4 per R3. Nah, kita tinggal mengalihkan silang. Kalau dikalikan silang berarti berlaku R1 kali R3 itu sama dengan R2 kali R4. Jadi perkalian silang hambatannya ternyata harus sama. Terbukti bahwa kalau arus yang lewat galvanometer itu 0, pasti perkalian silang hambatannya itu sama. Jadi kalau nanti arus dalam galvanometer itu 0, ini menjadi rangkaian terbuka, sehingga nanti R5 itu bisa dihapus, karena menjadi rangkaian yang terbuka. Nah, kalau nanti dihapus, rangkaiannya akan jadi seperti ini. Celing, nah seperti ini rangkaiannya. Ini akan sangat sederhana sekali. Jadi kalau kita misalnya ditanya berapa hambatan pengganti antara titik A dan B, itu sangat mudah, karena R1, R2 itu tersusun seri, R4, R3 juga tersusun seri, serinya itu kemudian diparalel. Nah, akan ketemu hasilnya nanti. Untuk memperjelas persoalan yang berkaitan dengan susunan jembatan Wheatstone ini, maka saya akan berikan contoh soal. Nah, ini saya kasih contoh soal seperti ini. Ini ada rangkaian hambatan, ini mirip belah ketupat ya. Nah, terus kemudian yang ditanyakan adalah berapa hambatan pengganti antara titik A dan B. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan metode jembatan Wheatstone tadi. Sekarang kita lihat, ini rangkaian mirip belah ketupat gitu ya. Coba kalikan silang. 3 dikalikan 4, 3 dikalikan 4, itu kan sama dengan 6 dikali dengan 2, sama-sama 12. Berarti ini adalah persoalan jembatan Wheatstone atau JW. Nah, karena JW berarti sudah pasti tadi, sudah kita buktikan, kalau perkalian silang hambatan sama, pasti arus yang melewati jembatannya ini sama dengan 0. Jadi hambatan 7 ohm ini nanti bisa dihapus. Rangkaiannya jadi seperti ini. Celing, nah seperti ini. 7 ohmnya sudah menghilang. Jadi kalau sudah begini kan gampang banget ya, gampang banget. Ini kan tersusun secara seri, terus ini tersusun secara seri. Jadi serinya yang atas itu adalah 9 ohm, seri yang bawah 24 itu adalah 6 ohm. Jadi kalau begitu kita bisa menyelesaikan paralelnya, paralel antara 9 dengan 6. Pakai rumus ini juga boleh, 1/9, 1/6. Jadi ini kita samakan penyebutnya, berarti ini 18 ya, terus 2, ini 3, berarti RP-nya adalah 18 dibagi 5. Nah, ini hasilnya adalah 3,6 ohm. Nah, kalau sudah, kita mencari RAP-nya pakai apa? Ya, RP-nya ini, ya, karena nanti rangkaiannya jadi seperti ini. Ini RP, terus kemudian di sini ada hambatan 10 ohm. Nah, ini titik A, yang di sini titik B, seperti itu. Nah, jadi nanti RAB-nya itu seri antara RP dengan 10 itu. Padahal RP-nya sudah tahu, 3,6. Nah, ditambah dengan 10. Jadi hasil akhirnya adalah 13,6 ohm. Inilah jawabannya.